perkenalkan, nama saya Shalom Neola Magdalena Turnip. Saya dari SMP Pius Pemalang, kelas 7. Di sini, saya akan menceritakan tentang legenda Danau Toba. Konon, di Sumatera Utara ada sebuah desa. Di sana ada pemuda bernama Toba. Toba adalah seorang pemuda yang gagah perkasa. Dia rajin bekerja di ladang. Dan suatu hari, Toba sedang bekerja di ladang. Dari pagi hingga matahari tepat di atas kepala, Toba merasa lapar. Toba ingin makan ikan. Toba pulang ke rumah untuk mengambil alat pancing. Dia pergi ke sungai. Dia memancing sungai. Dia lemparkannya kail itu ke sungai. Lalu dia menunggu sampai ada seekor ikan yang tersangkut di mata kail itu. Ternyata tidak ada seekor pun yang tersangkut di mata kail itu. Toba pun putus asa. Dia putuskan untuk pulang. Setelah dia angkat kailnya itu, dia mendapatkan seekor ikan emas yang cukup besar. Dia sangat gembira sekali telah mendapatkan seekor ikan emas. Dia taruh ikan emas itu di ember. Lalu dia pulang dengan hati gembira. Setelah sampai di rumah, ternyata di rumah tidak ada kayu bakar. Lalu dia letakkan embernya itu dan dia mencari kayu bakar di luar. Saat Toba mencari kayu bakar di luar, ada terjadi sesuatu di rumah Toba. Ikan emas yang ditangkap oleh Toba itu berubah menjadi gadis yang cantik jelita. Dan sisik-sisik ikan emas itu berubah menjadi koin-koin emas. Kemudian Toba setelah membawa kayu bakar yang sangat banyak, dia bawa pulang. Sesampainya di rumah, dia terheran karena melihat ember isi ikan itu tidak ada ikannya, melainkan isinya koin-koin emas. Kemudian si gadis cantik jelita mendatangi si Toba. Toba bertanya, "Siapa kau? Di mana kau? Dari mana kau?" Lalu wanita cantik jelita itu menjawab, "Aku adalah seekor ikan yang dikutuk oleh Dewata. Dan aku akan menjadi manusia apabila ada orang yang menyelamatkanku dari sungai itu." Lalu Toba terpesona oleh gadis cantik jelita itu. Toba berbicara dalam hati, "Andai saja kau jadi istriku." Ternyata gadis cantik jelita itu bisa mendengar suara hati Toba. Lalu gadis cantik jelita itu menjawab, "Aku mau jadi istrimu asalkan ada satu syarat." Toba penasaran syaratnya itu apa. Ternyata syaratnya adalah Toba tidak boleh memberitahukan rahasia kepada siapapun. Lalu Toba menyetujui syarat itu. Kemudian menikahlah mereka. Mereka mempunyai anak laki-laki bernama Samosir.
Samosir bertumbuh menjadi besar. Ternyata dia bukan anak yang penurut, baik. Dia semakin besar, dia menjadi anak yang bandel, tidak nurut. Kemudian suatu ketika, si ibunya Samosir memberikan tugas kepada Samosir untuk mengantarkan makanan ke ladang bapaknya. Samosir menolak itu. Dia lebih memilih bermain. Lalu ibu Samosir membujuk-bujuk Samosir supaya Samosir mengantarkan makanan dari bapaknya. Kemudian Samosir pun mau mengantarkan makanan bapaknya. Di pertengahan jalan, Samosir bertemu teman-teman sekampungnya sedang bermain. Samosir pun ikut bermain. Kemudian sehabis bermain, dia merasakan lapar. Dia ingat kalau ada makanan dari ibunya untuk bapaknya. Dia makan itu sebagian dan hampir sisa sedikit. Lalu Toba teringat, harus aku antar makanan ini ke bapak. Lalu dia lari-lari ke ladang bapaknya untuk mengantarkan makanan itu. Dia lari ke ladang bapaknya. Bapaknya melihat dari jauh, si Samosir mengantarkan makanan. Setelah sampai makanannya di Toba, Toba membuka makanannya. Mengapa? Isinya tinggal sedikit. Iya, Pak. Tadi aku sedang bermain dan aku lapar. Jadi aku makan makanan ini. Lalu Toba menjawab, kau, Bapak dari pagi sampai sore belum makan, haus. Cuman disisain makanan sedikit. Toba marah-marah hingga Toba mengeluarkan kata-kata, dasar kau anak ikan. Samosir pun menangis dan dia lari ke rumah. Dia bertemu ibunya. Dia ceritakan semuanya. Dan ibunya pun terkejut karena si Toba telah memberikan kata-kata rahasia itu. Lalu ibu Samosir segera menyuruh Samosir untuk pergi ke bukit paling tinggi. Samosir pergi ke bukit paling tinggi. Samosir bertanya, kenapa? Cepat pergi saja. Nah, Samosir pergi ke bukit. Setelah Toba pulang dari ladang, Toba menemui gadis cantik jelita itu sedang sedih. Mengapa kau bersedih? Kau telah mengingkar janji dulu. Kan aku sudah bilang, rahasia itu tidak boleh dibongkar. Karena akan terjadi sesuatu yang besar. Kemudian gadis cantik jelita itu memberitahukan Toba, tanah yang kau injak akan berubah menjadi air yang banyak. Dan aku akan kembali menjadi ikan. Karena rahasianya telah terbongkar. Kemudian airnya semakin menggenang, semakin memanas. Dan gadis itu pun
berubah menjadi ikan emas kembali. Lalu Toba tenggelam karena air itu. Dan air itu luas sehingga membentuk danau dan dinamakan Danau Toba. Dan ada pulau di tengah bukit itu, dinamakan Pulau Samosir. Demikianlah cerita legenda Danau Toba. Terima kasih.